Ketua Umum PSSI Erick Thohir bergabung dengan pemain dan ofisial timnas Garuda Muda di ruang ganti untuk memberikan selamat. Mantan Presiden Inter Milan ini juga memberikan semangat dan mengingatkan pemain masih ada 2 pertandingan ke depan untuk meraih juara serta membuka peluang lolos ke Olimpiade Paris. Ya, kemenangan Indonesia atas Korea Selatan tidak hanya membuka peluang Indonesia menjadi juara Piala Asia U23, tapi juga membuka kesempatan timnas Garuda lolos ke Olimpiade Paris. Peserta Piala Asia U23 yang mendapat tiket Olimpiade Paris, yakni juara Piala Asia, peringkat kedua dan peringkat ketiga. Jadi, semangat terus Garuda Muda, kalian pasti bisa! Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Saya Herjuno Syaputra, berikut Buletin News Siang selengkapnya. Video aksi pengemudi menghalang-halangi laju ambulans Palang Merah Indonesia di Jalan Lingkar, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ironisnya setelah diamankan pihak kepolisian, sang pengemudi berdalih tidak bermaksud menghalangi laju ambulans tersebut. Video viral memperlihatkan sebuah mobil melaju di depan ambulans Palang Merah Indonesia, Kabupaten Semarang, di Jalan Lingkar, Salatiga, Jawa Tengah. Padahal ambulans sudah membunyikan sirine cukup kencang dan melaju di lajur kanan. Namun pengemudi tak juga kunjung berpindah ke lajur kiri. Mobil yang diketahui dikemudikan Novian Bayu Dwi Hartoro, warga Bawen ini menghalangi ambulans yang sedang mengantarkan pasien. Atas peristiwa tersebut, Satlantas Polres Salatiga telah mengamankan pengemudi mobil dan mempertemukan dengan pihak PMI. Ironisnya, meski dari video terlihat jelas pengemudi berdalih tidak bermaksud menghalangi ambulans, pihak PMI berharap kedepannya tidak ada lagi pengendara yang menghalangi laju ambulans di jalan. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama, ya, karena damkar, ambulan pasien dan sebagainya itu ada aturan-aturan yang harus dipedomani sebagai prioritas yang ada di jalan raya. Walaupun hanya 1 detik, 1 menit saja, kasih jalan. Sementara itu, atas dasar kesepakatan bersama, kedua belah pihak akhirnya berdamai dan tidak melanjutkan kasus ke ranah hukum. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa ingin habiskan libur akhir pekan dengan kegiatan outdoor yang seru. Nah, cobalah menjelajah alam eksotis 4 curug dengan trekking di Leuwi Hijau, Bogor, Jawa Barat. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Yuk, kita jelajahi wisata alam Leuwi Hijau bersama keluarga di Kampung Wangun Lande, Desa Karangtengah, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum trekking, kita pemanasan dulu supaya mengurangi resiko cedera. Selanjutnya, peserta dibekali alat trekking pole supaya tetap aman saat mendaki. Meski jaraknya 1 km, medan yang dilalui cukup menantang. Kita melewati perkampungan warga, jembatan kayu, kemudian area persawahan penuh lumpur. Oh iya, jalur trekking ini aman buat pemula maupun anak-anak, plus ada guide yang akan mendampingi peserta. Nggak hanya lintasi jalan dengan bebatuan, turunan, dan tanjakan, peserta juga menyeberangi Sungai Cilengsi. Setelah 20 menit trekking, akhirnya sampai juga di spot pertama Leuwi Hijau sedalam 7 meter dengan airnya yang jernih. Tak jauh dari spot pertama, ada juga nih Leuwi Benjol. Debit air terjun cukup deras dan dasar sungai tak begitu dalam, cocok banget buat anak-anak bisa berenang atau sekadar bermain air sepuasnya. Kita ada beberapa rute juga sih, Kak. Yang lainnya ada yang lebih banyak main air, seperti yang saat ini kita kunjungin, ini ada Leuwi Hijau. Untuk Leuwi Hijau sendiri kita lebih banyak curugnya. Paketnya sendiri kita start from 150.000 ya per orangnya. Nggak sampai di situ saja. Anda pingin yang lebih menantang? Uji adrenalin, cobalah cliff jumping, sensasi melompat dari tebing di Leuwi Liuk.
Di curug yang diapit 2 tebing non-eksotis, Anda bisa memilih meloncat dari ketinggian 3 meter hingga 7 meter. Wah, seru banget, bikin ketagihan melompat. Dari Sentul Bogor, Jawa Barat, Steviani Sirait. Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dihujat netizen lantaran unggah foto salah satu produk minuman pro-Israel berlatar belakang Ka'bah. Alih-alih menyesal dan meminta maaf, Zita yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta justru menyinyir netizen yang tengah memboikot produk pro-Israel. Nama Zita Anjani belakangan ramai diperbincangkan netizen lantaran memposting produk minuman pro-Israel di akun media sosialnya. Bahkan foto tersebut berlatar belakang Ka'bah di Masjidil Haram Mekah saat dirinya menjalankan ibadah umroh. Alhasil akun Instagram Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini banjir hujatan netizen. Hingga kini lebih dari 21.000 komentar disematkan netizen di postingan tersebut. Banyak netizen menyayangkan tindakan Zita lantaran tidak peka terhadap genosida di Gaza, Palestina. Postingan Zita juga dianggap melukai banyak orang yang saat ini tengah memboikot produk-produk pro-Israel. Alih-alih meminta maaf, Zita malah menantang dan nyinyir terhadap pilihan masyarakat yang saat ini tengah memboikot produk minuman tersebut. Wakil Ketua Umum DPRD DKI Jakarta ini juga menganggap masyarakat belum sepenuhnya memboikot produk-produk pro-Israel. Pada Pileg 2024, Zita diketahui kembali lolos 3 kursi DPRD DKI Jakarta dengan perolehan suara lebih dari 18.000. Oleh PAN, Zita juga diajukan sebagai kandidat bakal calon gubernur DKI Jakarta bersama Eko Patrio. Pemirsa, Surabaya terkenal dengan kulinernya yang unik, salah satunya sate kelapa yang banyak diminati. Parutan kelapa dipadukan dengan daging sapi atau ayam tak hanya membuat aroma yang menggugah selera, tetapi menjadikan rasanya semakin gurih dan nikmat. Nah pemirsa nih, saya lagi bakar sate, tapi ini bukan sate sembarang sate. Ini namanya sate kelapa. Wah, pasti Anda penasaran kan kenapa namanya sate kelapa? Kita langsung tanya sama penjualnya yuk. Ibu kenapa ini namanya sate kelapa? Karena ada kelapanya. Karena ada kelapanya. Kenapa dikasih kelapa? Kalau yang dikasih kelapa, kalau di Jakarta kan masih jarang. Oh, emang sebenarnya selain di Jakarta emang ada di daerah lain, Bu? Ada di Surabaya, cabangnya di Surabaya. Oh, jadi sebenarnya tuh sate kelapa ini khas dari Surabaya. Ya udah deh, aku mau yang sapi sama yang ayam ya, Bu ya. Nah pemirsa, ini dia nih, tadi sate yang saya bakar udah jadi. Dalam satu porsi ini udah ada bumbu kacang, terus ada irisan cabai dan juga bawang merah. Jadi kita akan langsung coba, yuk. Kita coba yang tanpa bumbu kacang dulu ya pemirsa, kita coba dulu. Gurih, tapi jadi unik ya. Ada rasa manis dari kelapanya. Kita coba pakai bumbu kacang. Kita hap. Jos banget. Jadi ternyata emang harus dicampur pakai bumbu kacang. Jadi rasanya tuh gurih, manis. Si daging sapinya tuh agak juicy gitu loh pemirsa. Jadi gurihnya tuh beda banget. Ditambah ada parutan kelapa di atasnya. Selain nambah wangi, nambah gurih juga. Mantap deh. Sama seperti rasa sate ayam pada umumnya, tapi yang bikin beda adalah ada aroma harum dari kelapanya, sama kalau pas digigit tuh ada krenyes-krenyes dari kelapa yang bikin makin gurih rasanya. Bener-bener ya, satenya juara banget. Dan jika Anda tertarik, ini ada di kawasan Tebet dan dibanderol dengan harga mulai dari 30.000 untuk sate kelapa ayam, dan sate kelapa sapi dibanderol dengan harga Rp35.000. Dari Jakarta, saya Ayu Pratiwi dengan juru kamera Irian Syah Wahyudi melaporkan. Dadah!